Kalau seandainya teman-teman itu punya budget di 5 jutaan tapi pengen pakai iPhone yang speknya tuh setara sama iPhone 14, gue saranin teman-teman buat ngelirik iPhone yang satu ini nih, yaitu iPhone SE 2022. Yes, ini adalah iPhone SE generasi ketiga yang diluncurin pada tahun 2022 lalu. Dan menurut gua secara spesifikasi iPhone ini tuh menawarkan spek yang menarik banget nih, terutama buat teman-teman yang lagi cari performa smartphone paling ngebut dengan budget di 5 jutaan aja. So kebetulan si iPhone SE 2022 ini tuh udah gua pakai kurang lebih sekitar 1 bulanan terakhir. Dan so buat teman-teman yang penasaran sama gimana review gua terhadap HP ini, yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin kita bakal start dulu ya. Ngebahas si iPhone SE 2022 ini start dari desainnya dulu. Nah, sebenarnya mengenai desainnya sendiri, mungkin gue yakin banyak juga dari kalian yang masih suka sama desainnya iPhone SE 2022 ini. Dimana meskipun HP ini tuh sebenarnya udah berasa old banget, tapi menurut gue sebagian orang tuh masih cukup suka ya sama desainnya iPhone SE 2022 yang sebenarnya tuh desainnya udah lama banget. Nah, seperti yang teman-teman tahu, iPhone 8 itu tuh pakai desain yang hampir plek-ketiplek sama iPhone SE 2022, dimana perbedaan paling signifikan palingan cuman ada di penempatan logo Apple-nya aja nih, dimana iPhone SE 2022 tuh udah ada di bagian tengah. Desainnya menurut gue tuh sama-sama aja, dan gue nggak tahu kenapa ya, masih banyak banget orang-orang yang suka sama desainnya iPhone SE 2022. Nah, sebenarnya gue pribadi sih kalau seandainya pengen dipakai sebagai smartphone utama, maka gue itu nggak suka banget sama desain HP ini. Karena menurut gue desain layarnya ini tuh udah nggak up to date banget ya. Bezelnya tuh masih tebel banget di bagian atas dan juga bagian bawahnya. Serta menurut gue ukurannya ini tuh juga nggak oke nih kalau saya teman-teman pengen pakai sebagai daily driver. Cuman kalau gue pribadi sebenarnya gue ada sedikit cerita menarik kenapa gue beli si iPhone SE 2022 ini. Jadi sebenarnya gue beli HP ini karena gue itu emang lagi pengen ngehemat uang ya. Jadi gue itu semuanya taruh M-Banking dan juga wallet-wallet kripto gue tuh di dalam HP yang satu ini. Karena gue ngerasa ya akhir-akhir ini tuh kalau gue pakai smartphone yang ukurannya gede-gede tuh entah kenapa gue tuh jadi lebih boros aja gitu. Sedangkan saat gue berpindah ke iPhone SE 2022 yang desainnya tuh kecil kayak gini, entah kenapa kecenderungannya tuh gue agak jadi sedikit males nih kalau seandainya pengen transaksi menggunakan smartphone yang satu ini. Jadinya mungkin selama 1 bulan terakhir gue kurang lebih tuh udah saving beberapa uang gue untuk gue tabung. Jadinya mungkin ini untuk pengalaman pribadi gue aja ya. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen tiru cara yang sama kayak gue bisa saranin teman-teman mungkin yang pengen ikutin cara gue buat beli iPhone SE 2022 ini ya. Meskipun gue yakin juga mungkin cara saving money kalian tuh agak sedikit berbeda nih, timbang sama yang gue lakuin. Nah, lalu kalau seandainya kita itu ngomongin soal layar dari si iPhone SE 2022, menurut gue sebenarnya layar dari HP ini tuh udah ketinggalan banget ya. Ukurannya itu cuma 4,7 inci dengan aspek rasio 16:9. Dan menurut gue resolusinya pun juga nggak tajam ya, masih di bawah Full HD dan cuma pakai refresh rate 60Hz aja. Di sini kalau menurut mata gue yang udah biasa ngeliat AMOLED yang tajam, menurut gue layar HP ini tuh jadi kurang gitu tajam dan juga kurang vivid. Tapi untungnya HP ini tuh udah dibekali sama setup stereo speaker nih, yang kualitas suaranya menurut gue juga udah cukup bagus. Meskipun emang HP itu untuk urusan layar kurang gitu bagus, tapi untuk audio itu menurut gue udah oke banget. Namun balik lagi lah, kalau saya teman-teman beli HP ini untuk kebutuhan nonton, ini bukan HP yang worth it karena masih banyak HP-HP lain di rentang harga yang sama yang punya layar jauh lebih bagus. Nah, lalu lanjut ke sektor berikutnya yang bikin gue tertarik banget buat nyobain si iPhone SE 2022 ini, yaitu adalah sektor dapur pacunya. Dimana kalau seandainya teman-teman itu belum tahu, jadi HP itu pakai chipset yang sama persis kayak iPhone 14 nih, yaitu Apple A15 Bionic. Untuk RAM sendiri, HP ini tuh ada di 4GB dan storage-nya itu start dari 64GB. Dan mungkin kalau seandainya teman-teman itu pengen beli HP ini sebagai HP kedua aja, saran gue sih 64GB udah cukup ya, terutama buat teman-teman yang nggak install banyak aplikasi.
Namun kalau seandainya teman-teman itu suka save foto dan juga video plus gaming di HP yang satu ini, gue saranin mungkin minimal yang 128 GB lah ya, karena menurut gue 64 GB itu udah kurang reliable buat dipakai di tahun 2023. Di sini kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk berbagai kebutuhan seperti sosial media dan juga berbagai kebutuhan lainnya, HP itu menurut gue masih aman banget. Dimana sepanjang gue pakai HP ini, semua kegiatan gue tuh bisa dilibas dengan sangat lancar ya, pakai si iPhone SE 2022 ini. Tapi kalau seandainya kita itu ngomongin soal raw performance-nya tuh kayak gimana, menurut gue HP ini tuh udah powerful banget. Dimana mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, benchmark yang gue dapetin pakai HP ini, dan ini tuh udah gede banget untuk HP 5 jutaan. Selain itu gue juga coba HP ini buat main Genshin Impact di grafik highest 60 fps pun juga masih nyaman banget. Meskipun ya emang kekurangannya layarnya kecil ini menghambat banget ya, terutama buat teman-teman yang emang lebih sering buat main Genshin Impact di layar monitor ataupun layar smartphone yang lebih gede. Nah, lalu terlepas dari performa yang kencang, sebenarnya gue pengen apresiasi software dari si iPhone SE 2022 ini. Karena meskipun baterai dari HP ini tuh cuma 2018 mAh, tapi ternyata iOS 16 ini tuh sukses banget ya. Memanage baterai si iPhone SE 2022 ini tuh jadi awet banget. Entah kenapa gue pakai HP ini tuh seharian penuh, baterainya tuh nggak habis-habis. Dan bahkan meskipun gue pakai HP ini tuh cukup intens untuk kebutuhan sosial media, HP ini tuh baterainya masih awet nih. Even gue pakai 1 harian penuh. Untuk SOT-nya sendiri nggak jarang gue dapetin SOT di angka 6-7 jam. Dan chargingnya pun menurut gue juga lumayan ngebut ya, yaitu di 18 watt meskipun ini tuh nggak ngebut-ngebut banget. Tapi tentu aja karena HP ini tuh punya baterai yang kecil, jadinya untuk ngecas HP ini tuh jadi lebih cepat ketimbang sama HP biasanya. Dan yang mengejutkan, HP ini tuh udah support juga sama dukungan wireless charging nih, yang jarang banget kita temuin di smartphone dengan harga di bawah 10 jutaan. Nah, lalu lanjut ke satu berikutnya, kita langsung aja ngebahas soal kamera dari HP ini yang menurut gua tuh masih oke banget. Dimana untuk setupnya sendiri teman-teman bisa lihat ya, HP ini tuh dibekali sama satu buah kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel serta kamera selfie 7 megapiksel. Nah, mungkin kalau seandainya kita lihatnya tuh di tahun 2023, ukuran segini tuh resolusinya tentu aja udah kecil banget. Tapi meskipun begitu, ternyata untuk hasil fotonya teman-teman bisa lihat ya. Hasil fotonya tuh menurut gua masih bersaing banget sama HP-HP mid-range di tahun 2023. Terutama kalau seandainya teman-teman pengen pakainya untuk kondisi siang hari. Di sini menurut gua iPhone SE 2022 ini tuh punya karakter warna yang natural khas warnanya iPhone nih. HDR-nya pun menurut gua juga ada cukup bagus meskipun kadang-kadang shadow-nya ini tuh agak sedikit di boost. Tapi overall hampir di semua kondisi menurut gua kamera HP itu bisa kalian andelin nih, baik kamera belakangnya ataupun di kamera depannya. Nah, tapi jujur aja menurut gua untuk kelemahan HP ini tuh ada dari foto low light-nya, dimana agak disayangkan ya, iPhone SE 2022 ini tuh sampai detik ini masih belum punya night mode sama sekali. Yes, gua nggak menampik meskipun hasil fotonya tuh emang gak jelek-jelek amat, tapi di sini kelihatan banget ya, exposure-nya ini tuh sama warnanya tuh kurang eye pleasing aja gitu. Kalau seandainya kita bandingin sama HP-HP lain yang udah dibekali night mode. Jadinya gue berharap di generasi selanjutnya iPhone SE ini tuh dibekali sama fitur night mode. Karena sayang banget ya, hasil fotonya itu jomplang banget antara foto di siang hari dan juga foto di malam hari. Nah, tapi di antara semua ada satu hal yang gue apresiasi banget dari iPhone SE 2022 ini, yaitu adalah sektor videografinya. Dimana menurut gua jarang banget ya, ada HP 5 jutaan yang bisa ngerekam di 4K 60fps sestabil iPhone SE 2022. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasil videonya, HP itu udah super stabil di resolusi 4K 60fps. Even bahkan gue bisa bilang HP ini tuh yang terbaik ya untuk urusan videografi untuk teman-teman yang punya budget 5 jutaan.
Oke guys, jadi gua lagi recording di kamera depannya iPhone SE 2022 dan di sini gua recordnya sayangnya cuma bisa sampai 1080p 30 fps aja ya. Tapi ya teman-teman bisa lihat sendiri hasil gimana. Kalau yang gue perhatiin sih ini HDR-nya bagus banget ya. Nih ya teman-teman bisa lihat nih highlight antara background sama foreground itu bisa dibilang tetap di keep up sama si SE 2022 ini dengan sangat baik. So, menurut teman-teman gimana kira-kira buat stabilisasinya sama audionya? Langsung aja teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lalu aja satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari si iPhone SE 2022 ini. Untuk harganya sendiri, harga yang gue sebutin tadi itu adalah harga second dari iPhone SE 2022 ya. Dimana harganya itu sekarang cuma dibanderol dengan harga 5 jutaan aja nih. Kalau saya teman-teman cari di marketplace online untuk sekarang ini. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen beli baru juga nggak apa-apa, HP itu dibanderol dengan harga sekitar 6 jutaan aja. Dan menurut gua dengan budget tersebut, HP itu sebenarnya worth it banget ya. Terutama buat teman-teman yang pengen pakai HP ini buat jangka panjang. Tentu aja karena HP itu dirilis tahun 2022, jadinya HP ini tuh kemungkinan masih dapat sekitar 4 kali update lagi. Dan performanya yang kencang serta kameranya yang stabil banget untuk merekam video juga jadi salah satu alasan yang penting banget ya. Gak lupa juga fitur-fitur flagship lainnya seperti wireless charging, NFC, dan juga IP rating udah tersedia juga di iPhone SE 2022 ini. Dan yang paling bikin gue salut tentu aja adalah baterainya yang awet banget ya. Jadinya HP itu menurut gue worth it banget buat teman-teman beli sebagai smartphone kedua. So palingan segitu dulu aja video review gue tentang iPhone SE 3 di tahun 2023. Like kalau saya teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan seperti biasa kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.